Halo guys, pada kali ini kita akan mulai masuk ke materi yang baru mengenai listrik statis atau elektrostatik. Dan kita akan bahas khusus di gaya dan medan listrik. Dan kita untuk video ini kita akan coba bahas mengenai gaya listrik ya, atau disebut juga gaya Coulomb. Jadi dasar dari listrik itu adalah yang namanya muatan listrik. Oke, kita tahu muatan listrik ada dua jenis. Ada muatan listrik yang positif, simbolnya plus, dan ada muatan listrik yang negatif, simbolnya minus. Dan kedua muatan ini punya interaksi, yaitu gaya listrik. Bisa tarik-menarik atau tolak-menolak, tergantung jenis muatannya. Kalau muatannya sejenis, misalnya ini ya, ada dua muatan sama-sama plus nih, maka mereka akan tolak-menolak. Tolak ya, jadi yang kiri tolak ke kanan, yang kanan tolak ke kiri. Sama kalau misalnya sama-sama minus, juga sama ya, ini tolak-menolak. Dan kalau berlawanan muatannya, jadi yang satu plus dan yang satu minus, maka mereka akan tarik-menarik. Gitu. Ini prinsip dasar dari gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, sekarang bagaimana perumusannya? Apa rumus gaya Coulomb antara dua muatan? Jadi ini kira-kira ilustrasinya nih ya. Misalnya kita punya dua muatan, masing-masing Q1 dan Q2. Misalnya aja mereka sama-sama positif. Jadinya kan tolak-menolak tuh ya. Terus jarak antara mereka itu R. Nah, gaya pada muatan 1 akibat muatan 2 itu kan ditolak ke kiri. Kita kasih nama F12. Gaya pada 1 akibat 2. Sama halnya dengan muatan 2, gaya pada muatan 2 akibat muatan 1 namanya F21. Kedua gaya ini punya besar yang sama, tapi arahnya berlawanan. Ya, jadi selalu berlawanan nih. Satu ke kiri, satu ke kanan. Nah, ini berarti kedua gaya ini adalah pasangan gaya aksi-reaksi karena bekerja pada badan yang berbeda, besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, gimana sekarang rumusnya? Ini dia rumusnya. Jadi F12 besarnya ya, F12 itu sama dengan F21 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dan juga kita tahu muatan itu kan sebenarnya bisa plus bisa minus ya. Karena kita cuma pengen cari besar, biasanya dikasih tanda mutlak. Dikasih tanda mutlak, kita cuma pengen cari besar muatannya aja. Gitu. Jadi kalau tandanya minus, nggak dimasukin tandanya. Gitu ya. Nah, K itu apa? K itu bisa di breakdown lagi sebentar ya. Jadi K itu sama dengan 1/4 Pi epsilon 0. Nah, epsilon 0 itu adalah sekian angkanya. Ini disebut dengan permitivitas vakum. Oke, jadi itu rumus dasarnya nih ya. Dan rumus ini kita dapat nanti besarnya. Sedangkan kalau mau cari arah ya, karena gaya itu kan vektor. Kalau mau cari arah berarti manual dari gambar simulatannya. Nah, sebenarnya ada rumus yang langsung sekaligus nih. Kalau kita pakai rumus itu, kita dapat besarnya dan sekaligus arahnya. Jadi udah langsung dalam bentuk vektor si gayanya. Itu kita kasih nama rumus formal ya. Jadi rumus formal gaya Coulomb itu seperti ini. Jadi langsung pakai vektor nih, F12 vektor misalnya kita mencari F12 sama dengan sekian K bla 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 R12 kuadrat R topi 12. Dan kalau mau F21 dicari tinggal minusin aja karena berlawanan arah. Nah, di sini muncul variabel baru nih. Ada F12 apa tuh? R topi itu apa tuh? Itu vektor satuan. Dan juga bisa dilihat di sini, ini key-nya langsung, nggak pakai mutlak. Jadi kalau minus, masukin tandanya. Ya, kalau Q1-nya minus, 5, ya masukin minusnya. Kalau di rumus ini enggak, karena dimutlakin. Nah, biar lebih jelas ini maksudnya apa, coba kita lihat contoh nih ya. Jadi ceritanya ini ada dua muatan, plus Q dan min 2Q. Dan ini koordinat sekian tuh, A2A dan 4A, 3A. Jadi ini posisinya masing-masing nih ya. Ini A, 2A, yang minus 2Q itu di 4A, 3A. Carilah vektor gaya Coulomb yang dialami muatan plus Q. Misalnya jadi kita namakan ya, muatan yang plus ini muatan 1, dan yang ini muatan 2. Nah, selanjutnya dari sini kita gambar vektor masing-masing muatan, vektor posisinya. Dan juga vektor relatif antara keduanya, yaitu seperti berikut. Nah, kayak gini nih. Jadi R1 itu adalah vektor posisi muatan 1. R2 itu vektor posisi muatan 2. Dan R12 itu adalah vektor dari 2 ke 1. Nah, nanti ini kita cari nih, R12. Sesuai rumus ini ya, kita akan cari itu. Gimana caranya? Itu dari R1 dan R2 masing-masing. Jadi pertama cari dulu R1, vektor posisi muatan 1. Karena ada di koordinat A, 2A, berarti gini. Ini R1 ya, R1 sama dengan AI plus 2AJ. Vektor posisi aja. Terus sekarang yang R2-nya, posisi muatan kedua. Itu kayak gini ya, karena ada di koordinat 4A, 3A, berarti gini, 4AI plus 3AJ. Sekarang, gimana cara ngitung R12? R12 itu rumusnya begini, R1 min R2. Oke, jadi vektor 1 dikurang vektor posisi muatan 2. Nah, sekarang langsung aja ya, coba kita kurangin R1 min R2. Nah, kita dapat kayak gini nih. Setelah dikurangin R12 itu min 3AI min AJ. Oke, nah tapi kita butuh apa? R topi dan R doang tanpa vektor. Nah, R doang tanpa vektor itu artinya adalah besar si vektornya. Jadi cari besar vektor dari R12. Berarti gini ya, R12 sama dengan besar dari vektor R12. Ini pakai Pitagoras saja. Berarti ini akar minus 3A kuadrat berarti 9A kuadrat plus minus A dikuadratin A kuadrat. Oke, nanti kita akan dapat A akar 10. Oke, itu R12 tanpa vektor ya, itu besarnya. Yang tidak lain adalah jarak dari muatan 1 ke muatan 2. Jaraknya berapa? A akar 10. Nah, sekarang yang topi gimana? Seperti definisi vektor satuan, yaitu adalah vektor tersebut dibagi dengan besarnya. Jadi R12 adalah R12 vektor dibagi dengan besarnya.
Oke, jadi tinggal input aja ini dibagi dengan ini. Maka nanti kita akan peroleh hasil seperti ini. Ini R topi 12 minus 3i plus J per akar 10. Oke, kita udah dapat semua nih berarti ya. R topi 12 udah tahu, R12 udah tahu. Q1 dan Q2 itu adalah muatan masing-masing. Q1-nya itu Q plus Q dan Q2 nya minus 2Q. Tinggal dimasukin dan include juga tanda minusnya ke rumus yang ini ya. Nanti kita akan dapat hasilnya. Ini matematik aja berarti kita akan dapat F12 sama dengan K dikali 2Q kuadrat per 10A kuadrat bla bla bla. Ini ya, jadi positif semua. Kenapa? Karena ini ada tanda minus, sama juga tanda minus nih, R topi, dikali jadi positif. Dan K nanti bisa diubah lagi. Jadi ini ya 1 per 4 epsilon 0, dan nanti kita akan dapat hasil rapihnya. Itu seperti ini. Q kuadrat per bla bla bla. 3i plus D. Jadi ini udah vektor. Kita bisa dapat besar, dan juga kita bisa dapat arahnya. Nah, untuk ngecek, bener nggak perhitungan kita, lihat arahnya ya. Ini 3i plus D, itu berarti ke arah kanan atas. Nah, coba kita lihat, ini kan plus dan minus ya muatannya. Berarti mereka pasti tarik menarik. Nah, kalau tarik menarik, berarti gini kan, 1 tarik 2. Arahnya ke sana, berarti. Kayak gini, ini F12 harusnya begini. Secara geometri. Dan benar ya, F12 ke kanan atas ditarik. Dan benar, sesuai dengan hasil kita, 3i plus J, kanan atas. Gitu, jadi sebenarnya ini bisa juga pakai cara yang ini, pakai rumus yang biasa, yang tanpa vektor. Berarti nyari R kuadratnya itu jarak antara plus Q dan min 2Q. Yang tidak lain adalah akar 10. Cuman ini baru besar. Nanti nyari arahnya manual. Gitu. Jadi memang kalau yang ini lebih gampang, lebih langsung pakai cara ini ya, cara formal. Cuma mungkin kekurangan cara formal adalah terlalu matematis. Kalau ini kan visual, menghayal gitu. Sekarang kita akan bahas mengenai medan listrik. Oke, jadi kalau gaya listrik, gaya Coulomb, interaksi antara dua muatan. Jadi minimal dua muatan nih. Jadi misalnya ada muatan, sendirian doang dia nggak bisa dapat gaya. Harus ada muatan lain. Nah baru nanti akan ada interaksi. Misalnya lah ini muatannya berlawanan gitu ya, tarik menarik gitu. Nah kalau medan listrik itu dihasilkan oleh cukup satu muatan saja. Jadi bahasanya adalah sebuah muatan menghasilkan medan listrik. Dan juga arah medan listrik, karena medan listrik itu vektor juga, itu tergantung sama muatan listriknya, plus atau minus. Kalau dia plus, misalnya plus nih kayak gini ya, maka medan listriknya itu keluar. Disebutnya radial keluar. Kalau muatannya minus, gini, maka dia medan listriknya itu ke dalam, menuju si muatannya. Dan kalau digabung, jadi yang ini plus, yang ini minus, maka keluar dari plus masuk ke minus. Jadi ini kan keluar, yang ini masuk, didekatnya nanti kayak gini. Kira-kira kayak gini ya. Dan nanti medan listrik itu simbolnya E ya, vektor E gitu. Oke, jadi itu ilustrasinya. Sekarang kita masuk gimana cara ngitung medan listrik oleh sebuah muatan listrik. Nah, ini kita gambarkan di sini. Misalnya, kita punya sebuah muatan yang besar muatan itu Q. Carilah medan listrik di titik hitam kecil ini pada jarak R dari muatan Q. Nah, ini rumusnya simple. E sama dengan kaki per R kuadrat. Jadi gitu aja. Mirip sama gaya Coulomb ya, cuman Q-nya cuma satu, cuma ada satu Q. Dan karena ini ceritanya jadi besar ya, kita kasih tanda mutlak ya. K-nya pun sama, 1 per 4 pi epsilon 0. Oke, ini baru besar. Sekarang kalau mau nyari arah gimana? Berarti tergantung muatannya nih. Tandanya apa? Katakanlah ini plus ya, ini muatan plus. Oke, berarti titik ini dia akan punya medan listrik ke arah sini ya. Ini medan listriknya. Radial keluar dari sini muatan plus. Oke, seperti biasa ada juga rumus formalnya. Jadi sekaligus kalau pakai rumus itu, kita dapat vektornya langsung. Dapat besar dan dapat arah. Nah, itu nanti rumusnya kayak gini. Vektor E sama dengan kaki per R kuadrat R topi. Jadi mirip kayak gini ya. Cuma bedanya pertama ini Q-nya nggak pakai mutlak. Jadi kalau minus ya dimasukin tandanya. Dan ini adalah vektor R topi. Apa itu vektor R topi? Seperti definisi vektor satuan. Vektor R dibagi dengan besarnya, yaitu R aja. Nah, apa itu vektor R? Yaitu adalah vektor dari si muatan ke si titik yang ditinjau. Oke, jadi 0,0-nya itu di muatan itu sendiri. Dan ujung panahnya itu di titik yang ditinjau, yang ditanyakan. Kayak gitu. Nah, oke, itu tadi rumus medan listrik. Sekarang, apa sih efek dari medan listrik? Jadi ini prinsipnya dan sangat mudah. Muatan listrik yang dipengaruhi medan listrik itu nanti mengalami gaya listrik. Intinya adalah muatan kena medan, maka dia dapat gaya. Dan rumus seperti ini. Jadi gaya yang dialami sama dengan muatannya dikali dengan E. E yang mempengaruhi muatan tersebut. Sebagai contohnya, ini untuk menggambarkan, misalnya di dalam suatu ruangan kosong kita punya muatan Q besar. Satu muatan aja, katakanlah positif ya, ini plus, maka kita tahu dia menghasilkan medan listrik ke berbagai arah dan arahnya keluar. Ini kan ya. Sekarang kita ambil muatan lain. Kita punya muatan lain, Q kecil, kita taruh di dekat dia. Ini, jadi dengan demikian, Q kecil akan mengalami medan listrik akibat Q besar. Jadi Q besar itu penyebab medan, Q kecil yang kena medan. Katakanlah jarak mereka itu R gitu ya. Medan listrik akibat Q besar pada titik ini itu berarti apa? E sama dengan
besarnya aja nih ya, Ki besar per R kuadrat. Oke, ini medan listrik akibat Ki besar. Nah, Ki kecil mengalami medan ini. Maka gaya yang dialami oleh Ki kecil, dia akan merasakan gaya, ada F sama dengan Ki dikali E, katanya kan, Ki kecil dikali dengan ini, Ki besar per R kuadrat. Nah, ini hati-hati jangan bingung, Ki kecil di sini tuh bukan Ki gede. Ki kecil tuh yang kena medan ya, muatan yang kena medan. Kalau di sini E itu Ki-nya pakai yang menghasilkan medan. Jadi nanti Ki kecil dapat gaya seperti ini. Nanti bisa dilihat, kalau kita pindahin aja ya, ini ke sini. Ini jadi gaya Coulomb. Jadi F sama dengan Ki E tidak lain adalah gaya Coulomb. Oke, dan juga ini bisa berlaku sebaliknya. Kita bisa katakan gantian, yang menghasilkan medan Ki kecil. Ini Ki kecil menghasilkan medan, berarti medan listriknya apa? Ki kecil, karena sekarang yang menghasilkan medan Ki kecil. Berarti yang kena medan siapa? Ki gede. Yang kena medan Ki gede dikali E-nya ini. Sama persis nanti pasti ya, jadinya gaya Coulomb juga. Gitu. Dan satu lagi, ini juga penting, jadi sesuai dengan rumus ini, gaya yang dialami muatan itu nanti tergantung jenis muatan ya. Kalau medan listriknya itu ke kanan nih, misalnya ke kanan medan listrik E, terus ini muatan positif, kan dia kena medan, dapat gaya. Gayanya itu ke kanan juga, searah. Tapi kalau muatannya negatif, kena medan E ke kanan, maka dia dapat gaya berlawanan. Gayanya akan ke kiri, F. Jenis muatan akan mempengaruhi kemana arah gayanya ketika dikenai medan listrik. Oke, coba kita langsung masuk ke soalnya. Jadi ini soalnya, cari medan listrik pada titik yang ditinjau. Titik ini nih, titik hitam ini. Jadi pada bidang X-Y ada dua muatan min Q dan plus Q. Jaraknya simetris nih, A dan A. Carilah medan listrik di sini, di titik 2A, 0. Oke, berarti kita ada dua muatan listrik, masing-masing menghasilkan medan. Mari kita nambahkan dulu ya, misalnya yang atas ini muatan 1, ini muatan 2. Nah, jadi 1 dan 2 akan menghasilkan medan listrik di titik ini. Kita harus hitung masing-masing. Nanti gambarannya akan seperti ini. Kita tarik garis putus-putus dari masing-masing muatan ke titik yang ditinjau. Kalau udah, baru nanti gambar medan listriknya. Oke, ini yang plus Q, karena muatan plus itu medan listriknya keluar kan ya. Jadi ke sini arahnya. Nah, ini arah medan listriknya oleh muatan plus Q. Kasih namanya 1. Sedangkan yang dari minus Q, kalau minus kan berarti masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam muatannya. Berarti medannya begini dong. Oke, jadi di garis penghubungnya itu akan menuju si minus. Karena kalau minus itu medan listriknya masuk ke dalam. Oke, dapat nih E1 dan E2. Dan perhatikan juga bahwa pasti E1 sama dengan E2. Kenapa bisa begitu? Karena kita lihat E itu rumusnya apa? Kaki per R kuadrat. Mereka sama-sama punya Q yang sama, dan juga jarak dari muatan ke titik yang ditinjau juga sama. Kan simetris, ini A, 2A, ini juga A, ini 2A. Jadi R-nya sama. Oke, jadi ini dua medan listrik ini sama-sama punya besar yang sama, karena simetri, dan kita lihat arahnya nih. Ini juga menarik. Ini kan bisa diurai ya. E1, E2 kan miring nih, jadi bisa diurai nih. Diurai ke sumbu X dan ke sumbu Y. Diurai ke sumbu X, ini berarti ke sana, kanan. E1, E2 ke kiri. Nah, tadi E1 dan E2 sama besar. Dan komponen X-nya berlawanan arah. Berarti nanti akan saling meniadakan dong. Jadi habis kan, jadi nanti kanan kurang kiri habis. Oh, berarti medan listrik kita tidak ada di sumbu X. Kita lihat di sumbu vertikalnya, ini dua-duanya sama-sama ke Y negatif ya. Sama-sama ke bawah. Nah, inilah resultannya. Jadi pasti resultan medan listriknya itu pasti ke bawah, ke Y negatif. Jadi di sini kita nggak usah pakai vektor dulu, karena kita udah tahu pasti E-nya ke Y negatif. Nah, ini memudahkan kita nih. Jadi sebisa mungkin nanti kalau ngerjain soal lihat simetrinya ya, karena akan sangat membantu. Oke, jadi besar E1 dan E2 itu pasti sama ya. E1 sama dengan E2 sama dengan kaki per R kuadrat. Sekarang R-nya apa? R-nya adalah jarak dari ini kan, dari muatan ke 2A, 0. Dan juga nanti tentunya, kalau kita nanti perlu sumbu Y, nanti kita akan perlu sudut theta itu ya. Perlu sudut untuk nanti diurai sin dan cos-nya. Katakanlah theta itu yang ini nih. Ini theta ya. Jadi kalau theta yang ini, otomatis yang ini juga nih, ini theta nih. Nah, ini theta. Jadi maksudnya adalah kalau yang EX, itu nanti E cos. Sedangkan kalau yang ke sumbu Y, EY, itu E sin. Nah, nanti rentennya yang sin, karena tadi resultan mereka itu nanti sisa di sumbu Y aja. Oke, balik lagi ke sini ya. R-nya itu kita gambar segitiga enaknya. Ya kira kayak gini. Jadi segitiganya yang ini ya, yang ini A, ini 2A, dan siku-siku. Jadi yang diagonalnya itu tinggal pakai Pitagoras dapatnya A akar 5. Nah, ketahuan tuh ya, berarti nanti E-nya itu kaki per A akar 5 kuadrat, 5A kuadrat. Ini besar medan listrik dari masing-masing muatan. Sekarang resultan medan listriknya itu berarti gini kan. E sama dengan E1 sin theta, yaitu E1 arah sumbu Y, plus E2 sin theta, yaitu E2 arah Y. Mereka sama-sama ke arah bawah gitu, jadi tambahin, besarnya ditambahin. Oke, karena ini sama, E1 dan E2 nya sama, kita bisa gabungin. Jadi ini nih, E sama dengan 2E1 sin theta. Sip, jadi nanti 2 dikali E1 kan udah tahu ya, E1 ini kaki per 5 kuadrat, terus dikali sin theta. Sin theta itu dari segitiga yang digambar, berarti apa? A per A akar 5. Yang nanti bisa dicoret A-nya kan ya, A-nya dicoret aja. Oke, nanti bisa digabungin. Nanti akan jadi seperti ini ya, 2 kaki per 5 kali 5 kuadrat. Gitu. Dan kalau mau pakai vektor,
Ini gampang banget, tinggal tambahin arah negatif sumbu Y, berarti minus J. Jadi kayak gini namanya. Vektor sama dengan minus ini J. Sip, simpel ya. Oke, jadi sekian untuk pembahasan tanaman listrik. Semoga ini membantu banyak untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.